Beta, atau yang sering disebut ikan cupang di kalangan masyarakat, merupakan ikan yang memiliki tubuh berukuran kecil, namun memiliki pesona keindahan yang luar biasa, dan sejak dahulu telah dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Namun siapa sangka, dalam beberapa waktu terakhir, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang juga melanda Indonesia, hewan bertubuh mungil ini kembali viral dan mencuri perhatian masyarakat. Tidak hanya menampilkan keindahan dari tubuhnya, bahkan hewan bertubuh mungil ini pun ternyata mampu menembus harga yang fantastis. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung budidaya ikan cupang yang ada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pemirsa, saat ini saya telah berada di lokasi pembudidayaan ikan cupang yang ada di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya akan mengajak Anda langsung untuk melihat bagaimana proses pembudidayaan ikan cupang yang ada di lokasi ini. Ikuti saya, hanya di Etaham. Bang Putra, selamat siang. Bang Ivan. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Sehat ya? Oke. Sedang apa ini, Bang? Ini, kayaknya sibuk banget nih. Iya, betul nih, Bang. Lagi lihat-lihat kondisi budidaya kita, Bang. Budidaya cupang kita inilah. Oh, ini budidaya cupang ini ya? Iya, benar. Saya kira tadi box apa gitu, ternyata di dalamnya ada ikan cupang ya, Bang? Iya. Waduh. Jadi sedang apa? Lagi sortir atau Lagi gimana? sortir. Lagi sortir ya? ya? Benar, sortir. Mana yang besar-besar kita pindahin, lalu kita bawa ke sana gitu. Karena kalau dibiarkan di sini semua, dia nyatu. Yang kecil-kecil nanti dia nggak, pertumbuhan dia itu kurang bagus. Karena dia istilahnya diseroboti semua sama induk-indukannya. Oh, jadi tidak seimbang ya lokasinya, tidak seimbang Bang, ya? Oke. Oh, jadi itu gunanya Abang sortir saat ini? Benar, Bang, benar. Oke. Bang Putra, saya mau tanya ini. Apa itu, Bang? Sejak kapan mulai tertarik dengan budidaya ikan cupang ini? Kalau dibilang tertarik, tertarik saya 10 tahun lalu sudah tertarik. 10 tahun lalu? 10 tahun sudah tertarik. Okay. Cuman saya menjalani budidaya ini baru-barunya. Oh, baru saja baru. Ya? Walaupun sudah sebesar ini ya? Ya, gitulah, Mas. Oke. Saya juga melihat ini banyak ini. Masih kecil-kecil tapi warnanya sudah mulai muncul ya di tubuh dia ya? Iya. Ya ginilah ikan cupang, Mas. Oke, baik. Lalu ada berapa di sini jenis ikan cupang yang Abang budidaya? Jenis yang saya budidayakan itu banyak, Mas. Cuman saya fokusnya sama satu jenis dia di sini. Iya, Avatar Gold. Avatar Gold. Oke. Banyak juga yang jenis-jenis lain juga banyak kita budidayakan. Cuman kita monotonnya identiknya ke Avatar Gold karena sesuai dengan pemasarannya itu yang cukup lumayan. Yang cukup lumayan ya. Itu tadi seperti tema saya bernilai fantastis ya. Ya gitulah. Oke. Kalau yang di depan kita ini sekarang jenis apa? Kalau boleh Super tahu. Gold. Ya inilah dia tadi yang saya bilang. Avatar Gold Avatar itu ya. Super Gold. Waduh, berarti sudah ada jaminan ini akan menjadi duit ya. Ya, begitulah. Oke. Kalau tadi Abang bilang banyak ya, berapa jenis, ada Avatar Gold, yang lainnya? Ada di jenis sana. apa lagi? Ada Nemo. Ada Multicolor, ada Half Moon, Iron Man, banyak lah jenis dia. Yang namanya cupang yang mulai di pasaran itu laku, saya coba budidayakan, Mas. Bedanya di mana sih? Ya, perbedaan kalau signifikan tuh banyak, Mas. Dia ada dari bentuk, warna, harga juga berbeda. Harga sudah pasti ya, dari jenis ya. Iya. Oke, Bang Putra, ini sedikit saya menjurus ke dasar ya. Kita nggak apa-apa jauh-jauh kayak gini ngomong. Nggak apa-apa, karena memang mumpung mendukung pandemi ya. ya, betul. Harus jaga jarak Betul. Kita sudah pakai masker juga. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, untuk membuka atau memulai bisnis budidaya seperti ini, itu dibutuhkan modal seberapa sih? Gimana saya menjelaskannya ya? Bisa termasuk rahasia perusahaan itu, Mas. Gitu ya. Nah, tapi relatif rata-ratanya ya kalau seandainya ikan cupang ini termasuk budidaya yang bermodalkan tidak begitu besar. Makanya dia untuk
suasana pandemi gini itu pas buat kita-kita yang tidak keluar-keluar di sini, itu pas untuk kita lakoni. Artinya budidaya ini untuk tetap menjaga kita selalu sehat ya. Ya, benar-benar. Tetap menghasilkan juga ya, meskipun tetap di rumah. Menyalurkan hobi, menghasilkan, dan menjaga kita dari suasana pandemi ini. Baik, untuk selanjutnya ini, apa yang membuat tertarik sehingga membudidayakan ikan cupang ini? Ya, kayak yang saya bilang tadi, awalnya saya memang 10 tahun lalu memang sudah hobi ikan cupang. Ditambah dengan faktor yang memungkinkan di saat pandemi kayak gini, apa salahnya saya menyalurkan hobi saya, ditambah lagi dengan mendapatkan hasil yang lumayan gitu kan. Jadi ya otomatis nggak ada cerita, nggak ada pikiran lain, ya kemarilah. Berarti ini semua diawali dari hobi. Hobi jadi bisnis. Dan artinya menghasilkan. Baik. Saya masih banyak ingin melihat lokasi budidaya ini. Boleh, Bang. Tapi nanti boleh bawa saya kan? Boleh, Bang. Karena di sana saya lihat tadi ada beberapa kolam seperti kolam pemijahan juga. Saya masih ingin banyak belajar dari Bang. Siapa tahu saya bisa mengikuti jejak Bang Putra. Bisa. Tentunya ya. Tentunya nambah saingan dong. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti kita tidak bersaing. Iya, nggak. Oke, Bang. Baik, pemirsa. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam bagaimana proses pemijahan ataupun proses pembibitan ikan cupang atau beta yang ada di lokasi saya saat ini. Tetap bersama kami hanya di Etaham. Di lokasi, saya pun berkesempatan untuk melihat lebih jauh proses pembudidayaan ikan cupang ini. Jangan kemana-mana pemirsa, saya masih akan kembali. Karena apabila dia lebih 2 hari, bisa jadi telur yang dihasilkannya nanti dimakannya lagi. Meski tidak terlalu sulit, dalam membudidayakan ikan cupang ini pun ternyata memiliki tahapan-tahapan khusus. Oke, Bang Irwan, jadi di antara semua pemilik kita ini, inti dari semuanya disinilah kita, Bang Irwan. Proses dari awal hingga pembesaran disinilah dia, Bang. Ini wadah-wadah kolam ini menjadi tempat pembibitannya? Iya, dari mulai dia umur 0 hari hingga dia bisa diolah menjadi duit, disinilah dia. Inilah awal mulanya ya, Bang ya. Di sini kita bentuk semua bibit-bibit, semua pasukan-pasukan pencari apa kita, disinilah dia semua kita bentuk. Hasil kocek ya. Nah, ini sedang apa ini, Bang? Saya lihat itu ada sepasang ya, tapi dia kenapa dipisahkan gitu? Sedangkan manusia tidak ingin dipisahkan kalau sama pasangannya ya. Inilah bedanya ikan dengan kita manusia, Mas. Ini sedang apa, gimana? Jadi kalau dia dalam bahasa, boleh kita duduk, Mas? Silakan. Kalau dia dalam pembahasan cupang, inilah yang dibilang dia disemokkan. Semokkan itu yaitu dia penjodohan, dipertemukan antara betina dengan yang jantan. Artinya ikan cupang juga ada jodoh, pertemuan, perjodohan ya? Iya. Oke, baik. Lalu bagaimana selanjutnya nanti setelah dijodohkan ini? Jadi dia setelah dijodohkan, kurang lebih dia secepat-cepatnya itu 4 jam, selama-lamanya itu 2 hari. Selama-lamanya 2 hari? Selama-lama, tapi kebanyakan apabila kita sampai 2 hari pertemuannya, itu dia tidak menghasilkan yang cukup, istilahnya tidak maksimal hasilnya. Tinomat kalau kebanyakan sekarang para cupang di Indonesia ini 1 hari dia diambil titik tengahnya. Oh gitu ya? 1 hari kita jadikan. Oke, kalau tadi saya mendengar ada kata dijodohkan. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau dia itu memang sesuai keinginan kita? Jadi gini, Mas, ikan itu apabila dia memang bertemu dengan jodoh yang sesuai, pada jenis jantannya dia akan membuat buih-buih di atas. Akan memunculkan buih-buih gelembung yang itu sebagai daerah kekuasaan dia. Dan disitulah dia nanti bisa melindungi anak-anaknya. Dan buih itu dihasilkan si jantan? Si jantan yang menghasilkan. Oke, berarti
Ini posisi yang saat ini yang kita lihat ini jantan yang di luar ya. Di luar jantan. Dan betina yang di dalam toples ini. Iya, ya. benar. Oke, baik. Selanjutnya gimana? Jadi setelah jantan itu menghasilkan bui-bui, nah itu kurang lebih 1 hari lah kita bilang tadi pertemuannya ya, kita jodohkan, lalu mereka menikah, si betina menghasilkan telur dalam waktu maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari. Maksimal 2 hari, secepat-cepatnya juga 2 hari. Betina sudah menghasilkan telur. Iya, 2 hari, secepat-cepatnya 2 hari, semaksimalnya juga 2 hari, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Hanya dengan waktu perkawinan 2 hari. 2 hari. Oke, Karena baik. apabila dia lebih 2 hari, bisa jadi telur yang dihasilkannya nanti dimakannya lagi. Nah, Dimakan sama betina tadi. Dan kalau dia kurang dari 2 hari juga, si telur belum mengeluarkan si betina belum mengeluarkan telurnya, kan gitu. Artinya kita harus menggunakan atau menunggu selama-lamanya 2 hari. 2 hari. Secepat-cepatnya juga 2 hari. Cepatnya 2 hari. Berarti tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, lebih, ya? tidak, Pak. Itu udah memang sudah ditentukan. Oke, lalu kalau misalnya sudah 2 hari, kita sudah menjalankan proses perkawinan antara induk betina dan jantan ini selama 2 hari. 2 hari. Nah, untuk selanjutnya apa yang dilakukan? Ya, kita setelah 2 hari kemudian betina ditarik kembali dan biarkanlah jantan tersebut menjaga sampai batas si bibit-bibit ikan atau buraya, bibit-bibit ikan itu bisa berkembang biak dengan sendirinya. Ada juga percupangan Indonesia, kebanyakan mereka memakai waktu 2 minggu. 2 minggu. Sebenarnya 1 minggu juga sudah bisa dilepas. Cuman kita takut karena buraya ini dia kan masih potensi untuk berkembang biaknya itu susah. Dia perlu bantuan dari sang ayah. Maaf, buraya itu Burayak itu yaitu tadi telur yang menetas, itu dinamakan buraya. artinya Dia sudah menjadi ikan. anak-anak ikan Iya, tapi benar. yang masih dalam Sudah keadaan digigit. halus ya. Anak ikan, telur kan termasuk anak ikan. Iya. Cuman dia belum bisa dikatakan buraya. Dia dikatakan buraya apabila dia sudah keluar dari telurnya. Oke, Buraya, Oke, ya. oke. Itu namanya buraya. Buraya. Setelah melihat proses pembudidayaan ikan cupang ini, saya pun tertarik untuk mencari tahu bagaimana cara pemasarannya. Nah, Bang Irwan, jadi puncak muara Golden Black itu disinilah tempatnya. Disinilah tempat kita menjual semua hasil-hasil produk kita. Hasil yang Yang ada di sana tadi. Oke, baik. Nah, Artinya ini semua yang dipajang iya, ini benar-benar. yang sudah ready atau siap Itu sudah dipasarkan? siap untuk dipasarkan. Oke, baik. Ini ternyata kalau di sana tadi saya merasa puas sebenarnya sudah tampak ikan-ikan yang memunculkan variasi-variasi yang berbeda atau tampilan-tampilan yang unik-unik. Iya, Ternyata benar. di sini saya melihat lebih unik lagi. Ya. Oke, baik. Ini apakah ada perbedaan jenis dari yang satu? Sangat banyak, Mas. Jadi Gimana? setelah proses-proses tadi yang sudah saya tunjukkan di sana, jadi inilah proses terakhirnya di mana semua hasil sortiran kita, kualitas-kualitas kita tampilkan di sini. Baik. Semua dari Golden Black itu di sinilah kita tampilkan. Artinya di sini yang sudah siap untuk ya, dipasarkan. sudah sortiran terakhir. Benar. Luar biasa ini indahnya, Bang Putra. Kalau boleh tahu ini ada nama-nama tertentu? Ada. Baik, saya mau tahu itu. Boleh. Kalau yang ini, saya dari tadi terpesona melihat Ini, tampilan ini. kalau yang ini Avatar Cooper Gold. Avatar Yang sekarang lagi membuming, nama yang viral, inilah dia. berarti yang hampir setiap hari saya dengar di telinga saya, inilah dia. Inilah dia yang harganya katanya sampai ya begitu deh, yang katanya seharga fantastis banget. Oke, baik. Artinya bagi saya ya, ini semua harganya sudah pasti fantastis Pasti. ya. Karena kalau sudah berada di lokasi ini, dia sudah melewati sortiran. Proses-proses yang begitulah. Baik, untuk lebih dalam lagi saya ingin mengetahui proses pemasarannya gimana. Kalau dulu nih, waktu masa saya kecil ya, ikan cupang ini paling ya kita jual di depan lingkungan Emper-emperan, sekolah, ya, ataupun di daerah-daerah penjualan ikan hias. Iya. Kalau untuk saat ini, cara untuk pemasarannya bagaimana? Nah, gini Mas. Jadi kita sudah pajangkan di sini semua, kemudian kita buat live. Kita berdagang melalui online, melalui IG gitu. Berarti semua sistemnya di sini memang mendukung di saat di tengah pandemi seperti ini. Benar. Bahkan hingga pemasaran. Iya, benar. terjun langsung. Kita tidak terjun langsung ke lapangan. Kita di sini saja di Ternyata seputaran budidaya ini benar. usaha yang memang Iya. mendukung di tengah pandemi.
Mendengar adanya ikan cupang dengan jenis lain, rasa penasaran saya pun semakin menjadi. Jangan kemana-mana pemirsa, saya masih akan mengajak Anda untuk melihat keindahan ikan cupang dari jenis lainnya dari lokasi berbeda. Halo, Bang Irul. Halo bang, Lagi repot nih. biasalah bang kerjaan rutin ngerawat ikan cupang. Sedang apa tadi di sini, Pak? Nyortir lah bang, kayak macam ini lah dia, anak-anak ikan ini gitu kan. Oh, gitu dia. Memang harus disortir. Dia pagi, sore itu mesti harus kita cek gitu kan, kesehatannya gitu, Baik. kadar airnya. Kalau dia memang kira-kira wajib ganti air, kita ganti air. Tujuan lainnya, kenapa harus disortir itu kenapa? Supaya besarnya bisa sama gitu loh, tapi di satu jenis yang sama gitu. Kalau boleh tahu di sini budidaya yang abang lakukan ini jenis apa? Sebenarnya kalau ikan cupang itu banyak jenis bang, seperti yang abang tengok tadi kan, jenis avatar, Iya. gordon gitu kan. Tapi kalau saya lebih dominan ke warna. Jadi ke warna itu dia koi multi, ada yang yellow multi gitu. Jadi saya ketempatan yang saya rawat sekarang ini yang yellow multi sama koi multi gitu. Artinya abang lebih fokus ke jenis multi ya di sini. Multi, ya. Oke, baik pemirsa. Sesaat lagi saya akan langsung menuju ke lokasi di mana ikan cupang jenis multi ini yang hasil dari pembudidayaan Bang Irul. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung di lokasi yang ada di depan saya. Tetap ikuti kami hanya di Eta Hub. Kan yang saya bilang tadi itu kan, ini adalah jenis multi itu. Ternyata cantik-cantik Bang ya. Oke. Nah, jadi kenapa dia disebut multi? Dalam satu ekor ikan itu di badan itu banyak warna. Dari mulai dia warna merahnya ada, putihnya ada, kuningnya ada, birunya ada gitu kan. Makanya dia disebut multi. Multi itu kalau bisa dia 5 warna gitu, dia komplitnya dia 5 warna gitu. Baik, dengan kata lain berarti bisa saja dikatakan multiwarna Bang ya. Multicolor dia, Karena Bang. multicolor ya. Oke. Baik. Kalau berbicara tentang pembudidayaan yang jenis multi ini, apakah ada perbedaan dengan cara jenis-jenis yang lainnya? Saya rasa sih enggak lah. Perawatannya sama Perawatannya saja, Bang, sama ya? aja kan gitu kan. Cuman memang dia Cuman dia memang gen dia aja yang berbeda gitu kan, jenis ikan. Sama-sama jenis ikan cupang tapi dia gennya beda kan gitu kan. Ada yang macam kayak yang avatar itu tadi kan gitu kan. baik. Berarti untuk di lahan budidaya abang ini, abang hanya lebih fokus ke yang Warna, jenis multi ya? lah, Bang. Khususnya multi lah dia. Baik, Bang, berbicara tentang budidaya ikan cupang yang memang saat ini kita ketahui dia sudah merambah ke dunia bisnis ya. Kalau sistem pemasaran, ya dari berbagai lokasi yang saya temuin, yang pernah saya jumpain, mereka menggunakan sistem pemasaran dengan cara online. Kalau abang sendiri di sini bagaimana pemasaran? Kalau saya sih pribadi ya, ada yang saya jual melalui media sosial seperti Instagram, Facebook gitu kan. Dan ada juga nanti yang seller itu memang datang ke sini membeli ikan saya gitu. Langsung datang ke sini. Iya. Baik. Apakah abang hanya menjual khusus untuk seller ataupun yang memesan lewat media sosial? Apakah hanya sejauh ini? Apakah penjualannya hanya dengan penjualan seekor atau gimana gitu? Apakah ada paket-paketan gitu? Kalau sistem penjualnya sih bang ada banyak macam gitu kan. Ada yang dia beli sistemnya namanya kalau kami bilang itu satuan. Satuan itu artinya dia beli satu ekor. Iya dia beli satu ekor gitu kan. Kita posting dia di media sosial itu, dia minat, dia tawar dengan kita jual, kita kirim pakai Jasper gitu kan. Itu yang namanya kami bilang satuan. Ada yang juga yang dia beli pair, satu pair gitu kan. Satu pair itu artinya dia beli satu pasang gitu. Satu pasang. Nah. Artinya
jantan dan Ya, betina. iya. Oke, baik. Itu gimana? Ada juga kalau dia yang fair itu dia kan berarti kan dia tujuannya untuk membudidayakan juga gitu kan. Oke. Jadi ada juga yang dia beli secara partaian. Bahkan ada secara partai. Iya. Secara partai bagaimana lagi tuh? Partaian itu dia beli banyak. Minimal kita bilang lah itu 10 ekor ataupun lebih, tergantung kita dengan dia lah gitu kan. Tapi biasanya dia lebih dari 2 gitu kan. Lebih dari Nah, 2. Lebih dari 2 gitu, itu baru kita bilang partaian gitu kan. Ada yang dia 20, terkadang ada yang sampai 100 ekor pun kita Sampai kirim 100 gitu. ekor. Artinya kalau dibanding dengan pembelian per ekor dan secara partai, itu dari sisi harga gimana? Kalau ya dari sisi harga ya partaian dengan satuan itu jelas beda kan gitu kan. Sebab kalau dia satuan itu dia kan belinya cuman sebagian kecil gitu kan, paling dia 1-2 ekor gitu dia beliin gitu kan. Kalau dia partaian itu kan banyak. Jadi kalau banyak itu kan biasanya sih dia banyak itu dia untuk jual lagi kan gitu. Jadi makanya kita kasih lah sedikit diskon lah, karena biar dia pun bisa jual lagi gitu. Jadi artinya jika dominan bagi para pembeli yang sering membeli secara partai itu, dia sebagai bisa dikatakan sebagai reseller ataupun jual lagi ya. Iya. Bang Irul, tadi di sini saya sudah lihat ya dengan ikan-ikan yang sangat cantik, indah dan multiwarna seperti ini. Saya penasaran, apa sih perbedaannya? Apakah ada perbedaannya yang di sini dan yang di sana, Bang Irul? Boleh jelaskan Boleh Bang. dengan saya? Oke. Apa? Adakah perbedaan yang di sini dengan yang sana? Sebenarnya sih nggak ada, tetap di jalur yang sama-sama multi. Iya. Tetapi yang di sini dia umurnya masih kurang lebih muda daripada yang di sana tadi yang kita lihat tadi. Jadi warnanya pun belum full seperti yang kita lihat tadi. Artinya dia masih menunggu proses untuk bisa siap atau ready untuk dipasarkan ya, Bang? Iya, betul. Oke, baik. Oke, baik, Bang Irul. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman bersama saya ya di hari ini. Semoga budidaya ini semakin berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas dan semakin banyak pecinta-pecinta ikan cupang yang pastinya akan berkunjung ke lahan abang ini, yang pasti memang di sini sangat banyak ya dengan tampilan-tampilan yang sangat indah seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bang Irul Sama-sama. atas kesempatan yang abang berikan buat saya. Oke, sama-sama Bang. Pemirsa, dari ikan cupang kita belajar bahwa ukuran tidak selamanya menjadi patokan dan penentu harga. Membudidaya ikan cupang dengan ukuran kecil namun mampu menembus harga yang fantastis. Ikuti kami di episode selanjutnya hanya di Etaham.